semua, saya mau sharing cerita dengan rekan-rekan semua, sahabatnya terkasih, soal satu buku yang keren. Judulnya adalah Bukan Asal Cuap. Seringkali kita berpikir bahwa ketika kita melihat orang yang melakukan presentasi, cuma kayak gitu aja, cuma ngomong doa, apa sih susahnya? Ya cuma asal cuap. Nah, saya punya satu narasumber, yaitu Mas Ahmad Madu. Yes. Yang Yang menulis dari buku Bukan Asal Cuap. Thank you, Pak Martin. Yuk, apa yang membuat kamu tuh tertarik nih menulis buku yang judulnya Bukan Asal Cuap? Sebenarnya ini harapannya adalah menjadi sebuah jawaban dari kegelisahan banyak orang yang menghindari presentasi, yang menghindari pidato, yang menghindari public speaking apapun. Banyak orang yang kadang-kadang menyepelekan tentang bicara di depan umum. Ya udah deh, asal cuap-cuap aja. Toh juga mereka juga nggak ngerti apa yang nanti kita akan sampaikan. That's wrong, sangat-sangat salah sekali. Orang butuh guide, orang butuh sebuah pedoman. Dan saya yakin kalau di antara rekan-rekan semua yang menganggap bahwa public speaking adalah bakat, yes, memang bakat. Atau bagi orang yang merasa, enggak, sini pemalu, don't worry, bukan asal cuap ini menjadi sebuah kitab untuk membuat rekan-rekan semua yang tadinya pemalu menjadi tampil percaya diri. Karena kenapa? Berita kerennya adalah public speaking bisa dilatih. Apa saja inspirasi yang Madu tuliskan di dalam buku ini buat teman-teman kita yang pada kesempatan ini menyimak dan mendengarkan dan mungkin punya cita-cita, ya, kalau saya punya masalah untuk ngomong, saya punya kesulitan berbicara di depan umum. Saya mau tanya dulu kepada teman-teman semua, siapa yang seringkali kalau mau tampil nervousnya kebangetan? Siapa yang seringkali kalau mau bicara benar-benar asal ngomong tapi tidak sistematis? Dan siapa yang ingin pada saat berbicara tidak monoton? Dan di buku ini dikupas dengan sebuah aplikasi cerita-cerita yang oke, saya pun juga pernah mengalami grogi, kemudian saya melakukan hal-hal yang ternyata ini keren banget loh, ini manjur banget untuk grogi. Jadi isinya di buku tersebut benar-benar sesuai dengan realita. Tips dan juga triknya dikupas tuntas di buku ini. Yang paling penting adalah apapun yang sedang teman-teman rasakan pada saat menghadapi presentasi, please teman-teman semua, semuanya itu adalah masalah yang berulang. Ingat ya, masalah yang berulang. Dan berarti kita pun juga bisa mengatasi segera mungkin presentasi atau public speaking harus dipersiapkan. Kenapa? Untuk melanjutkan karir teman-teman semua. Tipsnya adalah sangat simpel yang sangat aplikatif. Kalau rekan-rekan semua akan presentasi atau akan pidato, perlu untuk fit. Fit di sini bukan hanya fit dari kondisi si presenternya, tapi fit di sini adalah satu, fun, bukan hanya humoris, bukan hanya lucu, bukan, tapi di sini adalah presenter wajib antusias karena yang namanya presentasi mentransfer energi. Bayangkan pada saat tampil pertama, rekan-rekan semua dalam keadaan ya, selamat pagi kawan-kawan semua, saya waduh udah pasti di blacklist. Jadi please, yang pertama adalah huruf F, fun. Yang kedua adalah huruf I, interaktif. Interaktif dengan audiens, jangan sampai monolog, jangan sampai benar-benar didominasi oleh rekan-rekan semua pada saat presentasi. Rekan-rekan perlu untuk menyapa, untuk berdiskusi dengan mereka, meminta tanggapan dari mereka, mempersilahkan mereka bertanya, dan itu sangat-sangat manjur sekali untuk mendapatkan daya tarik tersendiri dari audiens teman-teman semua. Dan terakhir adalah huruf T, terkini datanya, terkini bahas situasinya, terkini kasih solusinya, semuanya tentang terkini. Dan orang sangat suka suatu hal yang baru. Dan teman-teman semua, sekali lagi, mau presentasi, ingat, fit ya. Oke. Saya punya satu tips buat Anda yang seringkali bertanya, gimana caranya mengatasi supaya nggak grogi? Saya sebut tips 4M. Pertama adalah ngebayangin. Before Anda masuk ke dalam ruangan dan memberikan presentasi, membayangkan itu seperti apa. Seringkali orang menjadi semakin grogi gara-gara yang dibayangin adalah, wah, nanti pesertanya bakal jutek, pesertanya nggak menyenangkan, pesertanya bakal habisin gue. Dari bayangan akan mempengaruhi apa yang kita ngomong. Maksudnya adalah self-talk. Ada satu film yang menarik yang judulnya King's Speech. Salah satu kisah Raja Inggris yang ternyata ngomongnya gagap. Ternyata dia sebenarnya bisa ngomong, yang jadi masalah adalah self-talknya sendiri. Ketika self-talk ini bisa dihilangkan, ternyata dia ngomongnya nggak gagap kok. Nah, seringkali yang terjadi juga seperti itu. Selama ini kita nggak bisa ngomong, kenapa? Karena kita ngomongnya di kepala kita adalah, aduh, kayaknya gue ngomongnya nggak bagus deh, kayaknya gue ngomongnya jelek deh. Dan itu yang sebenarnya menyebabkan akhirnya kita semakin grogi. Yang ketiga adalah tarik nafas. Semakin kita grogi, nafas kita semakin tersengal-sengal. Salah satu cara untuk rileks adalah dengan mengatur pernafasan kita. Tarik nafas kita, ngolah nafas kita, itu membuat kita lebih rileks. Dan yang terakhir adalah ngeliatin. Artinya kamu fokus. Biasanya waktu kamu masuki ruangan, kamu fokus kepada siapa? Kalau kamu fokus kepada peserta-peserta yang mukanya tidak menyenangkan, yang mukanya jutek,
kamu akan semakin grogi. Tapi kalau kamu fokus kepada peserta-peserta yang mukanya menyenangkan, yang nice, kita bisa mendapatkan energi dari peserta-peserta seperti itu. Berita baiknya, bersama dengan Kak Madu, kita mengembangkan satu program presentation skill yang keren banget. Ini benar-benar dibangun dengan sebuah idealisme yang luar biasa untuk menciptakan satu kelas presentasi yang mengajari dan memberikan orang dan mereka-mereka yang punya kesulitan untuk bicara gimana caranya jadi presenter yang bagus. Judulnya 3P, Powerful, Persuasive Presentation. Program ini menggunakan yang namanya konsep blending learning, dan itu sesuatu yang sangat luar biasa. Proses pembelajaran dimulai dari yang namanya pre, ya. Sebelum masuk ke kelas, kita sudah memberikan sebuah feedback pembelajaran kepada rekan-rekan yang akan menjadi peserta kita. Ada tugasnya. Ada tugasnya. Yes. Kemudian ada pre-reading, ya. Dan para calon peserta sudah membaca apa saja yang menjadi materi-materi tentang public speaking atau presentasi. Sudah diberi tugas, kemudian kita akan berikan feedback. Dan feedback tersebut kita akan sampaikan pada saat di kelas nanti. Jadi Anda harus ngirim. Anda ngomong, bicara, kemudian harus dikirimkan kepada kita. Dan kita akan menjadi coach buat Anda. Jadi tahu secara persis, secara personal akan dibimbing. Dia itu benar-benar sangat personal sekali. Pada saat di kelas itu sudah ada yang namanya 3 komponen penting dari blending learning. Mulai dari mindset, kemudian dari toolset, dan ketiga adalah skill set. Ya, dalam artian adalah yang bicara yang presentasi bukannya mempersiapkan materi atau mental, tapi lihat mulai dari yang namanya cara berpakaian, kemudian mengatasi yang namanya berbagai kesulitan dalam menghadapi audiens, dan sampai mindset yang akan benar-benar diterapkan di seorang presenter itu seperti apa. Dan kabar baiknya semuanya banyak sekali sesi prakteknya, dan tak lupa ada feedback yang sangat-sangat optimal dari para master trainer. Gak usah terlalu banyak teori di dalam ruangan kelas. Apa yang bisa dibaca akan diberikan untuk dibaca. Jadi ketika berada di ruangan, kita akan lebih banyak praktek ya, role play dan role play. Dan satu lagi, yang namanya presentasi itu bukannya presentasi bisnis, tapi presentasi keatasan, presentasi untuk naik jabatan. Dan itu semuanya dikupas tuntas dengan tips yang mudah untuk dipahami dan juga mudah untuk dipraktekkan. Intinya adalah Anda harus menguasai kemampuan untuk public speaking. Yes. Karena itu menentukan karir Anda, ini menentukan nasibmu juga, kehidupanmu juga. Banyak orang pintar, banyak orang yang luar biasa, idenya brilian, tapi karena nggak bisa menyampaikan, akhirnya sia-sia saja. Jangan Anda menjadi orang yang bernasib seperti itu. If you can speak, you can influence. Yes. If you can influence, you can change lives.